Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Rusna Jalaluddin, calon guru penggerak dari Kota Sorong. Materi kali ini yaitu pembelajaran sosial emosional. Sebelum kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan mindfulness. Mindfulness adalah sebuah aktivitas untuk melakukan atau meningkatkan kesadaran tentang keadaan terkini diri kita, serta memberikan respon yang paling tepat dalam keadaan apapun. Pada gambar ini menunjukkan hubungan antara mindfulness dengan well-being. Di sini dikatakan bahwa seseorang memiliki kesadaran penuh bisa mencapai well-being, yaitu kehidupan yang nyaman, bahagia, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Mampukah kita mencapai well-being? Untuk mencapai well-being, seseorang harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional dalam mindfulness. 5 kompetensi sosial emosional tadi adalah 1. Kesadaran diri atau pengenalan emosi, 2. Pengelolaan emosi, 3. Kesadaran sosial atau empati, 4. Keterampilan sosial atau resiliensi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi ini saling berkaitan dan saling menunjang antara satu dengan lainnya. Kita telah belajar di modul-modul sebelumnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai, guru penggerak, visi misi, budaya positif, RPP yang berdiferensiasi. Semua yang kita pelajari adalah pada akhirnya bertujuan untuk murid dan murid. Apa yang tadi kita pelajari di atas tentang mindful well-being, kemudian 5 kompetensi, pada akhirnya kita akan menuju pada proses pembelajaran. Bagaimana kita memasukkan kompetensi-kompetensi itu ke dalam pembelajaran di sekolah. Mengapa penting? Karena pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Kita harus menciptakan anak murid menjadi orang yang baik dan sukses. Karena Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Namun dalam pembelajaran sosial emosional, kita harus ingat bahwa strategi dan teknik menentukan keberhasilan pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran sosial emosional dilaksanakan di sekolah dalam kegiatan-kegiatan seperti 1. Kegiatan rutin, 2. Terintegrasi dalam pembelajaran, 3. Protokol. Pada kegiatan rutin dilaksanakan di luar jam akademik tergantung sekolah masing-masing. Misalnya di sekolah itu ada apel pagi, ekskul, disitulah nilai-nilai sosial emosional ditanamkan dengan berbagai kegiatan. Terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu bahwa PSE diterapkan dalam kurikulum, contohnya penerapan pada RPP. Jadi dalam RPP akan dimasukkan pembelajaran sosial emosional, mungkin di pendahuluan atau di kegiatan inti atau di akhir pelajaran. Protokol atau budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Contoh misalnya layanan BK. Teknik pembelajaran sosial emosional adalah teknik atau tergantung cara guru mengembangkan berbagai aktivitas di kelas atau sekolah yang menyenangkan dan penuh tantangan sesuai dengan tingkat kompetensi sosial yang ingin dicapai. Dengan latihan-latihan seperti ini atau latihan kesadaran penuh dengan 5 kompetensi ini di dalam kelas, motivasi intrinsik murid meningkat dan berkembang menjadi profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Beberapa contoh teknik pembelajaran sosial emosional yang dapat kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, baik itu rutin, baik terintegrasi dengan pembelajaran dan protokol, adalah salah satunya stop atau memberi dukungan pada teman sekelas untuk mengembangkan rasa empati, atau POC ya. POC itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan melalui tahap-tahapnya. Demikian penjelasan
tugas koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Terima kasih dan sampai jumpa pada tugas-tugas berikutnya.